Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama Love Church. Dan kami ucapkan Selamat Paskah. Biarlah kiranya karya penebusan Tuhan yang menyelamatkan hidup kita menjadi sangat berarti bagi kita. Mari kita persembahkan yang terbaik hanya bagi Allah kita dan bersatu dalam doa. Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada hari ini Tuhan. Kami siap untuk beribadah pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau
sucikan hidup kami. Kuasa salib-Mu pulihkan ku. Oleh karena salib-Mu seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikan ku. Kuasa salib-Mu pulihkan ku. Kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu pulihkan ku. Pulihkan hidup kami Tuhan. Sebab itu kami tak perlu takut menghadapi hari esok. Sebab kami aman di tangan Tuhan, Allah penyelamat kami. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu Tuhan Yesus. Kami beri puji, kami beri hormat hanya bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Yang bersuka cita boleh berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Sang Raja. Dan bersama-sama katakan Hosana. Haleluya, Hosana bagi Sang Raja. Sebab Dialah Allah penolong kita, Dia Allah penebus dosa kita, dan darahnya hapus dosa kita. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Bersama-sama katakan, ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, katakan ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atasku, Dia menebusku. Dia hiduplah, Dia menebusku. Dia hiduplah. Mari bersorak bagi Tuhan. Yes. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Come on. Ku tahu Dia penolongku, yeah. Darahnya hapus dosaku. Katakan ku yakin. Sekali katakan, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, amin. Ku yakin. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atasku. Dia menebusku. Dia hiduplah, Dia menebusku. Dia hiduplah. Berikan sorak-sorai bagi Sang Raja. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang
Mari kita siapkan hati kita untuk menerima bagian yang terbaik pada hari ini, yaitu firman Tuhan. Dia telah mati, Dia telah bangkit, Dia tebus dosa seisi dunia ini dengan darahnya yang kudus. I cast my mind in Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wound, His hands, His feet, my Savior's on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb. The entrance sealed by heavy stone, Messiah stood, and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God.
Ya, shalom, haleluya, 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 haleluya. Jumat Agung, hitam-hitam, kelabu-kelabu, haleluya. Hari ini 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati, memberikan harapan buat saudara dan saya, memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Oleh sebab itu pakaian saya hari ini cerah, saudara. Luar biasa. Coba lihat kiri kanan bilang, ayo dong, ini hari kebangkitan bukan hari kematian gitu. Amin saudara, amin, amin, amin. Bilang, this is Paskah man. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena kami memperingati kebangkitan Tuhan. Dan kebangkitan itulah yang memberikan arti yang luar biasa. Ini adalah puncak daripada kemenangan kami. Puncak daripada pengharapan kami yang kembali. Terima kasih Bapak. Kami gak mau miss, kami gak mau melalui, kami gak mau melewati makna yang indah daripada kebangkitan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak mari berfirman, Roh Kudus urapi telinga setiap kami menjadi telinga seorang murid dan hati kami menjadi lahan yang baik. Tanah subur, ditanami kebenaran firman dan firman bertumbuh, berakar kuat, berbuah-buah dalam kehidupan kami. Haleluya, umat percaya diberkati katakan amin. Haleluya. Mungkin Anda menatap saya, wah ini Pak Pendeta kayak gak punya masalah. Oh, enggak, masalah saya penuh saudara. Tapi yang saya percaya bahwa selalu ada harapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin saudara. Yes, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumat yang lalu saya bicara mengenai makna daripada kematian Tuhan. Masih ingat? Masih ingat? Iya, makna kematian kematian Tuhan apa? Bicara mengenai penggenapan akan sebuah rencana. Engkau bukan rencana dadakan Tuhan, keluargamu bukan rencana dadakan Tuhan, pekerjaanmu bukan rencana dadakan Tuhan. Tuhan punya maksud atas segala sesuatu yang ada pada saudara. Yang kedua, kematian bicara mengenai sebuah penyangkalan diri. Bicara mengenai penyangkalan akan kepemilikan kita. Bahkan kepemilikan atas nyawa kita saudara. Dan waktu kita bicara mengenai kematian Tuhan, maka kita diingatkan yang ketiga mengenai absolutitas daripada apa? Absolutitas dari apa? Daripada ketaatan kita kepada Dia yang adalah hamba daripada Tuhan, daripada segala Tuhan. Di mana kita memutuskan untuk mengabdikan diri kita penuh bagi Dia. Gak tergantung profesi Anda apa. Anda boleh pedagang, Anda boleh pebisnis, Anda boleh hari ini ibu rumah tangga. Tetapi kalau engkau mengabdikan dirimu hanya kepada Tuhan, maka engkau hamba-hamba Tuhan. Dan setelah kita memperingati kematian Tuhan, kita masuk dalam perjamuan kudus. Dan pada hari yang ketiga, hari yang dinanti-nantikan, puncak kemenangan kita apa? Kebangkitan Kristus Yesus Tuhan tiba pada hari ini. Haleluya. Oleh sebab itu saya penuh dengan semangat, antusias saudara. Karena saya diingatkan kembali gitu, tadi malam saya diingatkan kembali akan sebuah pengorbanan yang berhasil, sebuah karya penyelamatan yang berhasil. Karena ketaatan Kristus sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, esensi daripada kebangkitan ini adalah kemenangan. Katakan sama saya kemenangan. Katakan kemenangan. Waduh, kok ngomong kemenangannya kayak bukan juara saudara. Iya saudara, gitu caranya. Kemenangan gitu ya, amin saudara. Ya atas apa? Atas banyak hal. Minggu yang lalu Pendeta Adi Winata juga bicara mengenai kemenangan. Dan hari ini saya bicara mengenai kemenangan. Kenapa? Karena ini yang saya harus ingatkan kepada saudara. Berulang kali saya harus ingatkan kepada saudara bahwa engkau adalah orang yang menang. Jangan jadi orang yang depresi. Jangan jadi orang yang tertindas. Jangan jadi orang yang panik. Jangan jadi orang yang khawatir. Engkau adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bukan karena engkau hebat, tetapi karena Kristus bersama dengan saudara. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saya mau ingatkan waktu kita bicara mengenai kebangkitan, maka kita bicara mengenai kemenangan. Kalau saya mau katakan bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan. Kapan selesainya? Kalau kita mati. Kapan finishnya? Kalau kita mati. Waktu Anda dan saya mengalami sebuah kematian jasmani, maka di situ pertandingan kita selesai. Oleh sebab itu Anda dan saya tidak diundang untuk mendoakan orang mati. Kenapa? Karena orang yang mati udah gak perlu didoain. Karena mereka sudah selesai bertanding, saudara.
Mereka tinggal memetik hasilnya, apapun itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi hari ini yang perlu kita doakan adalah mereka-mereka yang hidup. Kenapa? Karena yang masih hidup itu artinya mereka masih bertanding. Mereka masih bergumul. Show must go on, gitu ya. The game is not over yet. Pertandingan itu belum selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan di dalam pertandingan ini kita masuk pada sebuah pertandingan yang luar biasa. Kenapa? Karena kalah itu bukan opsi. Karena kalah itu gak boleh menjadi opsi kita. Kalau kita bertanding balap karung di 17 Agustus kita boleh bilang ya happy-happy aja yang penting. Mau menang atau kalah bukan urusan saya. Saya bertanding di pertandingan bulu tangkis, ya kalau menang bagus, enggak juga enggak apa-apa. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertandingan kita hari ini harus kita menangkan. Tuhan tahu signifikansi daripada kemenangan saudara dan saya. Karena saudara dan saya enggak boleh kalah. Enggak boleh, kalah bukan pilihan. Oleh sebab itu engkau dan aku ditebus supaya engkau dan aku menjadi orang-orang yang menang, punya modal untuk jadi pemenang. Yang kedua bukan hanya itu, ada Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya hari ini. Untuk apa? Untuk menjamin saudara keluar menjadi orang yang menang. Kenapa? Karena Tuhan tahu resiko daripada kekalahan itu terlalu berat. Resiko daripada kekalahan itu terlalu berat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau beritahu pertandingan-pertandingan apa yang engkau harus menangkan. Dan ada beberapa pertandingan yang engkau tidak sadari bahwa itu sebuah pertandingan Bapak Ibu. Dan dalam minggu yang lalu Pendeta Adi Winata sudah menyinggung beberapa pertandingan yang sangat indah. Mari kita lihat pertandingan yang pertama yang engkau harus menangkan dan engkau pasti bisa menangkan. Yang pertama kita lihat di dalam Galatia pasalnya yang keempat. Galatia pasalnya yang keempat Bapak Ibu. Galatia pasalnya yang kelima maksud saya. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24. Saya nggak mau sita waktu saudara terlalu banyak. Saya ingin saudara kembali berkumpul dengan keluarga saudara dan saudara menikmati merayakan kemenangan yang gilang gemilang ini bersama dengan mereka. Dan saya percaya waktu engkau merayakannya di dalam rumah saudara ada sukacita yang melampaui segala akal. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-24, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yang pertama, seperti minggu yang lalu Pendeta Adi Winata bilang bahwa yang pertama, apa yang engkau harus menangkan? Siapa sebetulnya musuh saudara? Siapa yang saudara harus taklukkan? Yang pertama adalah kedagingan saudara. Engkau harus menaklukkan diri saudara. Kenapa? Karena kedagingan kita ini pusat dari segalanya. Bahkan saya mau beritahu, ini sebuah rahasia. Iblis tidak akan pernah bisa bekerja dalam hidup saudara kalau saudara tidak kasih bahan. Sekali lagi, iblis tidak akan pernah bisa bekerja di dalam hidup saudara, beraktivitas di dalam hidup saudara, kukunya, tangannya tidak akan pernah bisa mengganggu saudara selama saudara tidak kasih bahan. Gimana caranya supaya nggak ada bahan iblis untuk beracara di dalam kehidupanmu dan kehidupanku? Satu, matikan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini engkau dan aku menghadapi satu musuh terbesar. Musuh yang paling sulit untuk ditaklukkan. Siapa saudara? Dirimu dan diriku. Jadi kalau saya ngaca di pagi hari, saya selalu bilang, ini dia musuh terbesar saya. Ini dia musuh terkuat saya. Orang seperti dikatakan orang bisa menaklukkan ribuan orang, tetapi gak banyak orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu engkau salibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, dosa tidak punya tempat untuk bekerja di dalam kehidupan kita.
iblis mau taruh apa saja di depan kita nggak akan pernah ambil keputusan untuk ikut dan untuk mengambil umpan daripada iblis itu. Kenapa? Karena kita sudah tidak lagi memiliki nafsu terhadap itu. Kenapa iblis masih bisa bekerja? Kenapa iblis masih bisa berkarya? Kenapa iblis masih bisa mengganggu? Jawaban saya, karena saudara memberi ruang dia untuk bekerja. Engkau memberi bahan untuk bekerja. Bahannya namanya apa? Nafsu kedagingan kita. Ada 3 bahan iblis yang favorit. Yang pertama bahannya adalah cinta uang. Orang yang cinta uang, 1 Timotius 6 berkata, dia mengawali hidupnya dengan berbagai-bagai macam duka. Yang kedua, bahan favorit iblis apa? Keangkuhan diri, harga diri, kesombongan, tinggi hati. Orang yang tinggi hati paling gampang, dia akan menjadi alatnya iblis, alat yang sempurna untuk iblis. Tetapi orang yang rendah hati sulit, iblis menggunakannya sulit sekali. Yang ketiga, apa namanya? Kekhawatiran. Kenapa kita bisa khawatir? Salah satunya adalah karena kita terlalu mengandalkan kekuatan kita. Karena kita terlalu mengandalkan kekuatan kita. Oleh sebab itu hari ini, kalahkan kedaginganmu. Kalahkan. Kalau engkau mau masuk di dalam kebangkitan Tuhan, karya kebangkitan Tuhan. Firman Tuhan katakan, engkau juga harus sama dengan kematiannya. Tanpa itu, engkau tidak akan pernah bisa. Engkau tidak akan pernah bisa berkenan kepada Tuhan. Bahkan, hidup dalam kedagingan itu permusuhan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama, siapa musuh yang harus engkau taklukkan? Dirimu sendiri, diriku sendiri. Dan yang kedua, kita lihat di dalam firman Tuhan, siapa dan pertandingan apa yang perlu kita taklukkan. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut. Sebab aku inikah pengganti Allah. Lihat, perkataan Yusuf mencerminkan seorang yang sudah mematikan kedagingannya, mematikan keangkuhannya, mematikan harga dirinya. Sehingga dia bisa berkata kepada saudara-saudaranya waktu saudara-saudaranya takut datang kepada dia dan minta bahkan memohon hanya untuk menjadi budaknya Yusuf. Yusuf bilang apa? Aku inikah pengganti Tuhan. Oh, hari ini banyak orang yang nuding-nuding, banyak orang yang begini-begini seolah-olah dia adalah orang yang paling sempurna. Di medsosnya dia nulis, nyinyir sana nyinyir sini. Kayak orang yang paling sempurna, padahal dia sedang membicarakan dirinya sendiri. Hah? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seolah-olah dia hebat, seolah-olah dia mau pakai topeng supaya orang melihat bahwa dia adalah orang yang berkarakter. Dia adalah orang yang berprinsip, orang yang berintegritas. Padahal kita tahu dia tidak. Dia sedang bicara mengenai dirinya sendiri. Kenapa? Ini tadi, peperangan pertama gak berhasil, saudara. Dia bisa berbohong pada manusia tetapi tidak bisa berbohong kepada Tuhan. Tidak bisa. Dia bisa menyangkal segala sesuatu tetapi dia tidak akan pernah bisa menyangkal bukti dan faktanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yusuf tidak dan bukan model hamba Tuhan seperti ini. Dan dia berkata, akukah pengganti Tuhan? Walaupun hari itu dia setelah diangkat menjadi orang kepercayaan di Mesir. Tetapi dia gak berkata barang, oh ini dia. Ini saya. Ini belum jadi orang nomor 2 di sebuah negara, udah sombongnya minta ampun. Udah seolah-olah paling hebat. Udah seolah-olah paling luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yusuf, orang yang berhasil pada peperangan pertama. Dan dia berhasil pada peperangan yang kedua. Dia katakan, aku inikah pengganti Tuhan.
Dan ayat yang berikutnya, ayat ke-20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud apa? Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Engkau memang telah mereka-rekakan yang jahat. Engkau memang telah membuat diriku sengsara. Engkau memang telah berbuat jahat. Engkau memang telah menganiaya aku. Engkau telah menyakiti aku secara fisik. Engkau telah membuat aku ada di dalam penderitaan. Tetapi Yusuf bilang, akukah pengganti Tuhan sehingga aku bisa dan berhak untuk membalaskan apa yang kau kerjakan? No. Karena dia tahu, engkau dengan reka-reka jahatmu itu, Tuhan ubah rencana jahat itu menjadi kebaikan untuk Yusuf, bahkan untuk bangsanya. Yang kedua, pertandingan kita adalah pertandingan dan harus menang terhadap apa? Terhadap kegagalan orang lain terhadap kita. Seorang yang bernama Mediba, dipanggil Mediba. Tapi engkau mungkin Anda lebih kenal dengan nama seorang presiden Afrika. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mediba, presiden Afrika Selatan. Satu kali setelah 27 tahun dia ada dalam penantiannya di penjara. Dia membangun sebuah partai dan partai itu menang pemilu. Nelson Mandela, si Mediba itu, kemudian mulai diajak untuk membalas dendam terhadap apa yang pernah dilakukan oleh kaum kulit putih kepada dia. 27 tahun di dalam penjara bukan waktu yang sebentar. Tetapi Mediba bilang, no, aku tidak akan membalas dendam. Karena hasil daripada kejahatan. Kalau aku balas dengan kejahatan, akan menghasilkan kejahatan lagi. Dan itu tidak akan pernah. Aku hendak menghentikan pertumpahan darah dan kekerasan di tanah Afrika Selatan. Jadi gimana? Dia ambil keputusan untuk mengampuni. Orang yang bisa menang pada pertandingan kedua harus menang pada pertandingan pertama. Apa namanya? Penyangkalan diri. Orang yang menyangkal dirinya, orang yang sanggup berkata, aku inikah pengganti Tuhan sehingga aku layak menghakimi engkau. Dia yang bisa berkata, aku akan mengampuni engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita gak boleh kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Api tidak akan pernah padam dengan api. Api hanya akan padam dengan air yang sejuk, Bapak Ibu. Pertandingan yang ketiga yang harus kita menangkan. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Pertandingan yang pertama kita menang pada pertandingan yang kedua. Dan pertandingan yang ketiga kita masukin. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Pertandingan yang berikutnya apa Bapak Ibu? Pertandingan yang berikutnya adalah pertandingan terhadap kenyataan. Kenyataan. Ini pertandingan. Antara kenyataan dan janji Tuhan. Ini pertandingan Bapak Ibu. Ini gak main-main. Ini bukan sesuatu yang mudah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini gak gampang. Karena waktu engkau berkata bicara kenyataan itu apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan dengan jasmani kita. Dan itu gak salah. Pada kenyataannya. Waktu saya berdoa untuk istri saya yang saya sangat cintai. Yang terbaring sakit karena kanker stadium 4. Waktu dimulai treatment kemoterapi
generasi 1, lini 1. Kami berdoa dengan penuh iman kami dan kami melihat perkembangannya begitu baik. Tapi sampai satu titik, sesuatu yang baik itu berubah. Kanker yang tadinya sepertinya sudah mulai terkendali, kemudian dia mulai bangun lagi, mulai tidak terkendali. Bahkan waktu diperhadapkan dengan obat kemoterapi, kanker itu sama sekali tidak bergeming. Diperhadapkan dengan obat-obat yang terbaru, kanker itu tidak bergeming. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu kenyataan yang kami hadapi. Tetapi imanku tetap berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara. Itu bukan hal yang gampang. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami gak pernah kecut. Kami gak pernah tawar hati, Bapak Ibu. Kami gak pernah kemudian timbul keraguan-raguan kami akan doa-doa kami. Yang kami tetap percaya, Allah yang aku sembah dulu sekarang selamanya adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Bapa yang aku sembah dulu dan sekarang selamanya. Bapa yang mengasihi aku dan itu tidak pernah berkesudahan. Dan Bapa yang sama akan menepati janjinya. Oh yes, kenyataan itu menjadi sesuatu yang harus kita kalahkan. Seperti Petrus, waktu dia berjalan di atas air, gak salah, ilmunya sepakat dengan indera jasmaninya. Merasakan angin, melihat riak air, ilmunya berkata, gak ada orang yang bisa berdiri di atas air, tidak ada orang yang bisa berjalan di atas air, pasti akan tenggelam. Oh iya, itu gak salah Bapak Ibu, ilmu pengetahuannya memang mengatakan itu. Tetapi saya mau beritahu, janji Tuhan dan kuasa Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Menang terhadap itu. Kalau engkau menang dengan pertandingan pertama, penyangkalan diri, engkau akan menang pada pertandingan yang kedua. Engkau akan menang terhadap kegagalan dan kejahatan orang yang dirancangkan atas hidupmu. Kalau engkau menang pada pertandingan yang kedua, maka engkau akan menang pada pertandingan yang ketiga. Kenyataan itu tidak lebih nyata daripada janji dan firman Tuhan. Sehingga kita tidak akan berkata, iya Pak, firmannya memang begitu tetapi kenyataannya. No. Kita akan balik. Iya Pak, kenyataannya memang begitu tetapi janjinya jauh di atas segalanya. Amin Bapak Ibu. Janjinya tetap yang akan terjadi. Keputusannya tetap yang akan terjadi di dalam hidupmu dan hidupku. Bukan apa kata orang. Bukan apa kata dokter. Bukan apa kata siapapun, tetapi apa kata Tuhan. Itu yang akan terjadi. Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang sanggup membuat Kristus Yesus lahir, bahkan dari seorang perawan. Dan Maria berkata, terjadilah seperti yang kau katakan. Terjadilah Tuhan seperti janji Tuhan. Terjadilah Tuhan seperti yang kau inginkan dalam hidupku. Menang terhadap apa? Kenyataan. Dan yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Coba kita lihat di dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayub pasal yang ke-2, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Terima kasih Bapak. Lalu Ayub mengambil sekeping beling, menggaruk-garuk badannya, ini fakta. Sambil duduk di tengah-tengah abu karena dia sedang berduka, anaknya 10 mati, dia sendiri juga bangkrut. Di tengah-tengah penderitaannya, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu itu dan matilah. Istrinya gak salah. Istrinya pantas untuk kecewa kepada Tuhan. Pantas Bapak Ibu. Setelah apa yang Ayub lakukan,
setelah apa dan bagaimana Ayub hidup. Pada kenyataannya, bahkan Tuhan tidak mempertahankan dia dengan segala apa yang dia miliki. Semuanya habis. Semuanya hilang. Langsung nyanyi termiskin di dunia. Haleluya. Terlalu, saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terlalu Tuhan ini. Bukan hanya itu, 10 anaknya mati. Bahkan dia ditimpa bara dari ujung rambut sampai ujung kaki. Istrinya kecewa, kok iya segitunya Tuhan tega, kok iya segitu jahatnya Tuhan setelah apa yang Ayub lakukan untuk Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri tanpa Ayub ketahui dia puji Ayub itu. Memang dia adalah orang yang saleh dan tidak ada orang di muka bumi ini seperti dia. Tetapi apa yang dia hadapi berbeda. Istrinya kecewa. Tetapi mohon maaf tidak dengan Ayub. Ayat yang 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Yang keempat, pertandingan apa? Apa yang harus kita kalahkan? Yang pertama, kalahkan diri sendiri, Bapak Ibu. Yang kedua, kalahkan kegagalan orang lain itu atas kita. Yang ketiga, kalahkan pengetahuan kita dan kenyataan yang kita hadapi. Kalahkan itu. Karena firman Tuhan dan janji Tuhan di atas segalanya. Dan yang keempat, mengalahkan kekecewaan dan ketidakmengertian. Aku gak ngerti apa rencana Tuhan. Beberapa orang bertanya kepada kami, Pak Zifki, apa rencana Tuhan kira-kira dengan segala apa yang terjadi dengan istri Bapak hari ini? Saya jujur saya gak ngerti. Tetapi yang bisa aku jawab adalah apa? Aku gak ngerti, tetapi yang aku percaya rencana apapun itu pasti terbaik adanya buat aku dan keluargaku. Saudara ngerti? Amin, saudara. Amin. Haleluya. Apapun hari ini mungkin kau gak ngerti. Mungkin kau sedang kecewa hari ini, normal saudara, manusiawi. Tetapi saya mau beritahu, itulah pertandingan yang harus engkau jadi pemenangnya. Menanglah terhadap ketidakmengertian dan kekecewaanmu kepada Tuhan. Istrinya kecewa. Masuk akal gak masuk akal, ada alasannya gak ada, manusiawi gak manusiawi. Tetapi dia kalah dengan kekecewaan itu. Tetapi Ayub, saya yakin dan percaya dia juga punya pemikiran yang sama dengan istrinya. Tetapi iman Ayub membuat dia menang. More than a conqueror. Dia conquer yang namanya apa? Pergumulan hari itu, ketidakmengertiannya dan kekecewaannya. Dia bilang, aku tidak hanya mau menerima yang baik yang daripada Tuhan. Aku akan menerima yang baik ataupun tidak baik. Karena yang aku tahu baik tidak baik, tetap itulah yang terbaik buat kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kebangkitan Kristus membawa engkau dan aku sanggup untuk keluar lebih daripada orang yang menang. Jadilah pemenang-pemenangnya Kristus. Supaya hidupmu dan hidupku adalah hidup yang penuh dengan kesaksian. Yang pada akhirnya seperti Ayub berkata, kalau dulu aku hanya mendengar Tuhan itu dari kata orang. Tetapi hari ini mataku sendiri menyaksikan keagungan Tuhan. Kalau dulu aku hanya mendengar kesaksian-kesaksian dari orang. Tetapi hari ini engkau dan aku akan menjadi sumber kesaksian itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di Paskah yang indah ini, saya mau berkata sebagai your pastor, saya mau berkata,
jadilah umat pemenang. Kalahkanlah diri sendiri, kalahkanlah kejahatan orang lain. Kalahkanlah logika kita dan kenyataan. Kalahkanlah kekecewaan kita dan ketidakmengertian kita. Taklukkan itu. Hari ini kita boleh berkata, Kristus Yesus yang bangkit. Dan karena kebangkitannya, aku punya hidup yang lebih bernilai. Dan aku punya hidup yang jauh lebih bermakna. Pengharapanku tidak akan pernah hilang. Dan aku keluar lebih dari orang yang menang. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Oh, kekuatan di hidupku. Oh yes. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi kita mau katakan. Oh, kekuatan di hidupku. Amin Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Ini yang kita percayai. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman Tuhan, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkata, masih percayakah engkau akan Immanuel? Bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, kata Tuhan. Kristus, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangannya satu kali kelak. Itulah Immanuel. Roh Kudus dicurahkan buat engkau dan aku, itulah Immanuel. Dan itu digenapi Bapak Ibu. Hari ini engkau harus berkata, aku adalah pemenang-pemenangnya Tuhan. Aku adalah champion-championnya Tuhan. Aku gak mau kalah terhadap diriku. Aku gak mau kalah terhadap nafsuku. Bukan kebetulan engkau hari ini mendengarkan firman ini. Tuhan sedang berbicara kepadamu. Aku gak mau kalah dengan kejahatan orang lain. Aku mau ambil keputusan untuk mengampuni dan memaafkan. Aku gak mau kalah dengan apa yang kulihat kenyataan dalam hidupku. Aku mau taklukkan itu di bawah janji Tuhan. Aku gak mau kalah dengan kekecewaanku. Aku gak mau kalah dengan ketidakmengertianku. Aku mau taklukkan itu
dengan imanku yang tetap berkata bahwa segala sesuatunya baik adanya. Bapa, aku berdoa meletakkan umatmu ke dalam tangan kuat kuasa-Mu pada hari ini. Kalau hari ini engkau berdoa dan engkau sedang berkata, Tuhan, aku mau jadi juara-juaranya Tuhan. Aku mau jadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Kalau itu engkau, kalau engkau sedang berdoa dalam hatimu hari ini, angkat tangan kananmu saudara. Letakkan tangan kiri di dadamu. Letakkan tangan kiri di dadamu. Kalau engkau yang sedang berkata, Tuhan, aku gak mau larut dengan kekecewaan ini. Aku mau bangkit dan kembali percaya kepada Tuhan. Kalau itu engkau, taruh. Letakkan tangan kiri di dadamu, angkat tangan kananmu. Bapak, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka yang meresponi hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus akan menjamah mereka. Yang tawar hati dikuatkan kembali. Semangat yang patah dibangkitkan, dibakar kembali. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang hari ini ada dalam ketakutan, keraguan-raguan, kekhawatiran, dicabut di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari Paskah. Kemenanganmu akan menjadi bagian kemenangan kami. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau. Bapa, pada hari ini, saat ini, kami mau datang kepadamu. Mengangkat tangan kami. Mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu. Kekasih Kristus, permata hatinya Kristus. Arahkan hatimu, arahkan imanmu. Datanglah kepada Dia. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Engkau dan keturunanmu pada akhirnya akan diam di rumah Bapa sepanjang masa. Atasmu dan engkaulah satu angkatan yang perkasa di bumi, cahaya di surga. Mempermuliakan Tuhan, Tuhan akan bangun. Dan biarlah hari ini persiapkanlah hatimu. Karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, melimpahi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Terus ini akan menjadi bagianmu saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, ucap syukur, umat percaya, umat diberkati. Kita menyambut Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Umat percaya diberkati, katakan amin. Umat pemenang, selamat Paskah, Tuhan memberkati. Visi gereja kami menjadi keluarga besar yang disukai semua orang untuk Tuhan menempatkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Misi, membangun dan melayani pelatihan-pelatihan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Membangun sistem pengelolaan gereja yang profesional dan transparan, menginisiasi dan melaksanakan program-program misi sebagai wujud kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Love Church beralamat di Gedung Geraha Surya Lantai 5, Jalan Setiabudi Selatan Kafling 9, Taman Perkantoran Kuningan, Jakarta Selatan. Program Charity Love Church Care Christ Run on Earth dilakukan setiap bulan dari tanggal 1 sampai 7.